semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik penting dalam dunia keuangan perusahaan, yaitu budget modal atau yang sering kita kenal dengan capital budgeting. Apa itu budget modal? Secara sederhana, ini adalah proses yang membantu perusahaan merencanakan dan mengelola investasi jangka panjang seperti aset tetap, fasilitas produksi, atau peralatan. Mengapa penting? Karena setiap keputusan investasi yang dilakukan oleh perusahaan memiliki dampak besar pada keberlanjutan operasionalnya di masa depan. Tanpa budget modal, perusahaan bisa salah dalam memilih proyek investasi yang layak atau gagal memperhitungkan risiko yang ada. Di video kali ini kita akan membahas definisi budget modal, manfaatnya, tahapan prosesnya, metode evaluasi, dan bahkan studi kasus sederhana yang akan membantu kalian memahami konsep ini dengan jelas. Jadi, tonton video sampai habis ya. Kita akan masuk pembahasan yang pertama, yaitu apa itu budget modal. Mari kita mulai dengan memahami apa itu budget modal. Secara umum, budget modal adalah rencana terperinci untuk mengalokasikan sumber daya organisasi, terutama dalam bentuk investasi aset tetap. Contohnya adalah membeli peralatan baru, membangun pabrik, atau memperluas bisnis ke lokasi baru. Menurut para ahli, budget modal adalah alat untuk memastikan bahwa perusahaan menginvestasikan dana dengan cara yang menghasilkan manfaat maksimal di masa depan. Biasanya, keputusan dalam budget modal melibatkan investasi yang membutuhkan dana besar, tetapi dengan harapan menghasilkan keuntungan yang signifikan dalam jangka panjang. Lalu apa saja manfaat utama dari budget modal? Yang pertama yaitu mengelola sumber daya perusahaan dengan lebih efisien. Dengan perencanaan yang matang, perusahaan dapat menghindari alokasi dana yang tidak efektif. Yang kedua yaitu membantu perusahaan memproyeksikan kebutuhan dana. Ini sangat penting, terutama untuk investasi yang membutuhkan dana besar dalam jangka panjang. Yang ketiga, mengidentifikasi risiko sejak awal. Proses ini memungkinkan perusahaan untuk menganalisis risiko dan mencari cara untuk menguranginya. Yang keempat, meningkatkan profesionalisme tim manajemen. Tim yang bertugas menyusun budget modal akan lebih terampil dalam melakukan analisis proyek investasi sehingga keputusan yang diambil lebih akurat. Sebagai tambahan, budget modal juga memiliki peran strategis dalam menjaga pertumbuhan perusahaan dan memastikan keberlanjutan bisnis. Selanjutnya, kita akan membahas tahapan-tahapan dalam budget modal. Tahapan ini dirancang untuk memastikan bahwa keputusan investasi yang diambil benar-benar optimal. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang ke-1, penentuan biaya proyek. Tahap pertama adalah menentukan semua biaya yang terkait dengan proyek, seperti pembelian aset tetap, biaya operasional, hingga biaya tenaga kerja. Perusahaan harus menghitung biaya ini dengan cermat untuk memastikan investasi tidak melebihi anggaran. Yang kedua, perkiraan arus kas yang diharapkan. Setelah biaya proyek diketahui, langkah selanjutnya adalah memproyeksikan arus kas yang diharapkan dari proyek tersebut. Proyeksi ini meliputi pendapatan yang dihasilkan, penghematan biaya yang terjadi, dan nilai akhir aset adalah masa operasional berakhir. Yang ketiga, penilaian risiko. Tahap ketiga adalah menilai risiko yang mungkin terjadi. Risiko ini bisa berupa fluktuasi pasar, perubahan kebijakan ekonomi, atau masalah operasional. Perusahaan dapat menggunakan metode seperti analisis sensitivitas untuk memahami dampak perubahan variabel tertentu terhadap hasil proyek. Yang keempat, penentuan biaya modal. Selanjutnya, perusahaan harus menentukan tingkat pengembalian minimum yang diharapkan dari proyek. Biaya modal ini biasanya dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang dari biaya ekuitas dan utang perusahaan. Yang kelima, perhitungan nilai waktu uang. Dalam budget modal, perusahaan harus memperhitungkan nilai waktu uang. Uang yang diterima di masa depan harus didiskontokan ke nilai sekarang untuk menentukan kelayakan. Yang keenam, evaluasi dan keputusan. Tahap terakhir adalah mengevaluasi apakah nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan lebih besar dibandingkan dengan biaya proyek. Jika iya, maka proyek dianggap layak dan bisa dijalankan. Setiap tahap ini harus dilalui dengan cermat agar perusahaan dapat meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan dari investasi yang dilakukan. Setelah memahami tahapan proses, mari kita bahas metode evaluasi yang digunakan untuk menilai kelayakan investasi. Ada 5 metode utama yang sering digunakan, yaitu yang pertama ada Net Present Value atau NPV. NPV adalah metode yang membandingkan nilai
sekarang dari arus kas yang diharapkan dengan biaya investasi awal. Jika hasil positif proyek dianggap menguntungkan, metode ini sangat berguna karena memperhitungkan nilai waktu uang. Yang kedua, the internal rate of return atau IRR. IRR adalah tingkat pengembalian yang membuat NPV menjadi nol. Semakin tinggi IRR, semakin menarik proyek tersebut. Namun, IRR memiliki kelemahan jika arus kas proyek tidak konsisten. Yang ketiga, the accounting rate of return atau ARR. Metode ARR menghitung tingkat profitabilitas proyek dengan membandingkan laba tahunan rata-rata dengan investasi awal. Meskipun mudah digunakan, metode ini tidak mempertimbangkan nilai waktu uang. Yang keempat, ada payback period. Metode ini menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal. Meskipun sederhana, metode ini tidak mempertimbangkan arus kas yang dihasilkan setelah periode pengembalian selesai. Yang kelima, ada indeks profitabilitas atau PA. PA adalah rasio antara nilai sekarang arus kas yang diharapkan dan biaya investasi awal. Jika PA lebih besar dari 1, proyek dianggap layak. Masing-masing metode ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Oleh karena itu, perusahaan sering menggunakan kombinasi beberapa metode untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Selanjutnya, kita akan membahas langkah-langkah perhitungan pada beberapa studi kasus. Yang pertama, studi kasus untuk perhitungan ARR. Investasi awal sebesar $8.000 dengan arus kas masuk tahunan sebesar $1.300 selama 15 tahun. Dan nilai sisanya yaitu 0. Langkah pertama adalah menghitung penyusutan. Rumusnya adalah biaya investasi dikurangi nilai sisa dibagi dengan umur proyek. Hasilnya $8.000 dibagi 15 tahun sama dengan $533 per tahun. Langkah kedua, menghitung ARR dengan rumus arus kas masuk dikurangi penyusutan dibagi dengan investasi awal, lalu dikalikan dengan 100%. Dari perhitungannya, ARR adalah 9,6%. Jika menggunakan investasi rata-rata yaitu setengah dari investasi awal atau $4.000, ARR meningkat menjadi 19,2% karena nilai investasinya lebih kecil. Nah, untuk studi kasus yang kedua, perhitungan payback period, PT ABC menginvestasikan $250.000 dengan arus kas masuk tahunan sebesar $80.000. Target waktu pengembaliannya adalah sebesar 4 tahun. Payback period dihitung dengan membagi investasi awal dengan arus kas masuk tahunan, yaitu $250.000 dibagi dengan $80.000, menghasilkan 3,125 tahun. Karena waktu pengembaliannya lebih cepat dari target proyek ini layak untuk diterima. Studi kasus ketiga, perbandingan proyek dengan NPV dan indeks profitabilitas. Proyek A memiliki investasi awal sebesar $100.000 dan nilai sekarang arus kas masuk $500.000, sehingga NPV-nya adalah $400.000. Proyek B memiliki investasi awal sebesar $10.000 dan nilai sekarang arus kas masuk sebesar $90.000, sehingga NPV-nya adalah $80.000. Untuk menentukan kelayakan dengan keterbatasan anggaran, kita gunakan indeks profitabilitas atau PI yang dihitung dengan membagi nilai sekarang arus kas masuk dengan investasi awal. Proyek A memiliki PI sebesar 5, sedangkan proyek B memiliki PI sebesar 9. Dengan PI lebih tinggi, proyek B lebih layak dipilih jika anggaran terbatas. Dengan memahami perhitungan seperti ARR, payback period, NPV, dan PI, perusahaan dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik. Perhitungan yang tepat membantu perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan resiko. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa budget modal adalah alat penting dalam pengambilan keputusan investasi jangka panjang. Dengan memahami tahapan proses dan menggunakan metode evaluasi yang tepat, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap investasi yang dilakukan memberikan manfaat yang maksimal. Semoga video ini membantu kalian memahami konsep budget modal dengan lebih baik. Sampai jumpa!